Kita telah sampai di terminal tempat wisata ziarah yang sangat indah. Meskipun panorama alam ini belum dikenal oleh mancanegara, tetapi tidak kalah dengan wisata alam yang serupa. Namanya wisata alam ziarah Karomah Pangeran Undakan Kalangsari. Destinasi ini berada di daerah Nagara Pageh, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penjelasan lebih lanjut yuk kita temui keturunan dari Pangeran Undakan ini yang bernama Kang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan tim Jejak Leluhur Channel sedang berkunjung ke daerah Nagara Pageh, yang mana di Nagara Pageh ini terdapat makom para sesepuh yang merupakan pembesar daripada Galuh. Dan kebetulan pada saat ini sahabat sekalian, kita sebelum masuk ke dalam, saya bertemu dengan keturunannya sendiri. Ini Kang Ian, ya, Kang Ian. Ya, memperkenalkan, ini Kang Ian merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi yang ke-18, ya, yang ke-18. Nanti sesuatunya akan saya sebutkan di belakang layar, ya. Barangkali bisa dijelaskan siapa saja sesepuh yang berada di daerah sini, di makom ini, Kang Ian? Satu, ada makam Dalem Agung paling atas beserta keluarganya. Dalem Agung. Dalem Agung. Ya. Di situ ada batu berjajar 9. Kalau dalam bahasa Siloka itu, bahasa filsafat itu, 9 itu adalah nama Siliwangi, nama ada merupakan 9 Siliwangi. Berarti keluarga besar Siliwangi. Terus yang selanjutnya ada makam yang namanya Syekh Mukalar. Syekh Mukalar atau Kiai Mukalar dari Lengkong Kuningan. Ya. Ya, zaman Belanda. Terus ada lagi makam putra Raden Undakan yang bernama Dalem Nagara Pageh. Kalau dari sudut silsilah, Dalem Nagara Pageh itu adalah dengan Sunan Gunung Jati, itu merupakan kakak sepupunya Sunan Gunung Jati. Kakak sepupunya Sunan Gunung Jati Cirebon, Dalem Nagara Pageh, putra Raden Undakan. Berarti kalau ke Raden Undakan, Nagara Pageh itu masih terhitung Pak D-nya atau uaknya langsung. Ya, jadi secara singkatnya begitu sahabat, dan kita akan berjalan melihat keadaan di sana sambil kita berziarah. Dan kebetulan di sini saya sedang bersama-sama, bukan hanya tim Jejak Leluhur, tapi bersama dengan channel YouTube yaitu Bagus Komara TV, ya. Alhamdulillah Kang Agus bisa hadir di sini, dan maksud saya datang ke sini selain untuk berziarah, ya, untuk mengangkat nama besar yaitu Galuh, ya, supaya dikenal oleh masyarakat luas bahwa di sini adalah Pasarian Syekh Undakan, ya. Yuk kita jalan-jalan ke dalam. Luar biasa. Hari ini aku mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat tidak ternilai harganya. Aku bisa bersama-sama dengan orang-orang yang aku cintai, bersama-sama dengan alam yang aku senangi, dan aku akan menemukan orang-orang yang terdahulu telah berjasa melahirkan darah dagingku. Beliau adalah para syuhada dan para pahlawan yang telah membangun negeri ini. Nah, sahabat sekalian, perjalanan tangga demi tangga yang saya lalui pada saat ini, semoga semakin meningkat derajat hidup ini untuk semakin baik dan semakin mendekat kepada Allah. Sahabat, akhirnya saya sudah sampai ke puncak yang pertama. Ini ada puncak yang kedua nanti. Ini udaranya sangat sejuk sekali, alamnya sangat indah, dan terasa damai sekali di daerah sini. Disinilah dimakamkan yaitu Syekh Undakan. Beliau adalah seorang sesepuh dari seluruh orang-orang yang berada di Jawa Barat, yang mana beliau adalah merupakan
putra daripada Prabu Siliwangi. Disinilah sahabat sekalian yang namanya Syekh Undakan atau Pangeran Undakan dimakamkan. Auranya sangat besar sekali. Assalamualaikum ya wali Allah, antum fi maqami wa hadrati wa habibi rabbil alamin. Assalamualaikum khususon Kanjeng Syekh Undakan dengan seluruh kerabatnya. Saya doakan semoga para leluhur kita yang berada di Galuh ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama saudara-saudara akan melaksanakan tawasul berziarah kepada beliau. Ini bisa dijelaskan makom yang siapa? Tadi ini siapa saja? Ini makam Raden Undakan. Oh, yang kanan atau yang kiri? Ya, Yang kanan apa yang kiri? yang Oh, yang kanan. yang kanan. Yang kanan. Itu yang di luar itu siapa? Itu para pengawal. Oh, para pengawalnya. Ya. Ini makam dari Undakan ya. Ya. Ini batu ini bisa dijelaskan ini? Ini asal usulnya batu lingga. Lingga itu adalah batu persemian. Oh, namanya batu lingga. Lingga. Jadi batu persemian dari raja-raja disimpan di sini. Oh, jadi bisa jadi tempat duduknya ya? Ya, jadi ini pengesahan. 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 Oh, pengesahan para raja di sini. Ya. Batu lingga. Bisa diantar ke atas kan? Oh, namanya Cibarani. Cibarani dia. Oh, Tapi mungkin nggak bisa ke bawah ya. Tapi nanti kalau mau ziarah berarti jalannya ke sini. iya. Ke bawah ya. Ya, ya Cibarani. Cibarani. Ya, Cibarani namanya ya. Kita lanjutkan. Mau kita lanjutkan. Barusan kita telah berziarah di Pasarian Handap dan kita sekarang akan berangkat yaitu ke Pasarian Luhur. Lumayan ini tempatnya agak jauh sahabat sekalian dari daerah sini. Kurang lebih mencapai 100 meter dengan tanjakan yang agak lumayan. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya sudah kelihatan di tembok. Kalau dulu pertama kali kesini saya belum di tembok seperti ini, jalannya masih licin. Sahabat, sambil kita bertapakur di sepanjang perjalanan alam ini, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan napas, masih diberikan penglihatan untuk melihat alam sekitar ini. Keadaan di sekitar ini sangat begitu ramah. Orang-orang yang datang berziarah pun bisa bertemu dengan saya. Yang berjauhan juga datang ke daerah sini. Ini konon kabarnya adalah dari daerah Cirebon, sahabat sekalian. Juga disertai oleh YouTuber yang sama-sama sedang meliput di seputar daerah sini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini sambil kita bersolawat sepanjang jalan, berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Ya, dalam raja agung besar, di keluarga raja besar. Jalan. Karena ada batu yang kejar 9. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini sahabat sekalian. Hati-hati karena kita harus jongkok untuk memasuki daerah sini. Kemudian jalannya juga agak licin. Dari dulu ini memang ada kayu yang menghalangi ke sini itu tidak dipotong. Yang mau masuk ke sini cukup kita untuk berjongkok saja, dan itulah keunikan dari alam yang berada di daerah Nagara Pageh ini. Nah ini sahabat sekalian, sangat mengharukan hati saya
sangat membahagiakan hati saya. Semoga orang-orang yang dekatku, yang diantar oleh aku datang ke sini mendapatkan kebahagiaan, memberikan kesenangan kepada mereka. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat ini. Ini adalah batu berjajar 9 yang merupakan arti filosofi yang sangat luar biasa. Nah, secara hakikatnya ini adalah simbol dari nama. Ya, nama. Artinya di situ ada makam 4 ya. Ada 14 orang masyarakat sini menyebutnya Eyang Dalem Agung. Yang dalam agung. Dalam agung itu berarti keseluruhan ya? Keseluruhan. Jadi orang-orang besar Pajajaran. Artinya mungkin raja-raja besar Pajajaran dimakamkan di sini. Ini ada 9, berarti hurufnya ada 9. Berarti kalau di itu Siliwangi ada berapa? Siliwangi berarti 9. Jadi keluarga besar Siliwangi. Jadi raja-raja Pajajaran. Ini dalam agung, yang dalam agung yang ini. Gitu. Secara ininya orang sini menyebut yang ini, tapi secara keseluruhan, secara filosofi semuanya dalam agung. Semuanya dalam agung. Jadi yang satu-satu ini namanya memang tidak ditentukan ya? Tidak ditentukan, cuman ini ada 9. Yang jelas kalau dari segi ilmu filsafat, 9 ini adalah nama-nama. Jadi Siliwangi bukan berarti ini makam ini, artinya ini simbol bahwa ini yang dimakam adalah keluarga Siliwangi. Jadi bahasannya ini sahabat memang tidak bisa dijelaskan secara dohir, tapi ini secara filosofi, tergantung orang yang datang ya. Ya gitu. Tergantung orang yang mengartikan. Begitu ya. Alhamdulillah. Memang kalau dilihat ini adalah batu-batu kuno, dan mungkin ini kalau diteliti oleh para ahli termasuk batu purba juga ini ya. Ada perbedaan. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita sampai di puncak dari Nagara Pager di sini ya. Puncak Gunung Nagara Pager, dan kita doakan semuanya sesepuh yang berada di sini, yang dengan keturunan-keturunannya, semuanya yang berada di sini semoga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai anak cucu, ya, khususnya masyarakat Galuh, semoga namanya terangkat besar di dunia. Amin. Ya, yuk. Masih aktif secara harfiah dalam kegaluhan ini, kalau dipandang masih aktif, atasnya masih keturunan masih eksis. Hari abdi pribadi terus karena agama siar dakwah, dan abdi ngadukung naon anu kayak diekeun dari sisi agama gitunya. Karena dalam hal ini keturunan yang Prabu tuh selain sebagai sejarawan juga ada yang menjadi pendakwah. Jadi saling mendukung gitu. Ya. Ini suatu pujian yang sangat menggembirakan buat saya ya. Tapi mudah-mudahan jangan amanah ya. Amin. Mudah-mudahan jangan amanah karena saya belum kelasnya. Harus. Sudahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ngomong-ngomong ini sedikit bisa dijelaskan ini pembangunan di sini sangat. Saya beberapa tahun ke belakang belum seperti ini, ada pembangunan ini dari mana ini dananya? Ini dari pribadi. Dari pribadi? Pribadi. Habis sekitar 1,5 miliar. Subhanallah. 1,5 miliar. Orang mana? Orang Kumbang. Orang sini. Orang sini. Ya. Pengusaha besar ya? Pengusaha ya. Pengusaha. Ya, alhamdulillah ada yang peduli terhadap pembangunan yang di sini. Jadi ini bukan sumbangan dari pengusaha yang lain atau dari pemerintah. Dari warga. Dari warga. Luar biasa. Dari warga, kebetulan yang di bawah juga akan dibangun di sana, beliau juga. Ya, kita akhiri turun di tangga. Kikir Raden, udah batu. Ya Allah, limpahkanlah hidayah kepadaku dan seluruh orang-orang yang aku sayangi, agar aku selalu bersyukur terhadap keagungan-Mu ya Allah. Sungguh indah hidup ini,
Kenapa aku harus mengeluh? Kenapa aku harus bersedih? Saat orang-orang mencaci dan menghina diri ini, ternyata lebih banyak orang yang membuat bibir ini tersenyum dan berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin.